Halo, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam Pramuka. Kembali lagi bersama saya Kadek Warti dengan NIM 2020143556 kelas 4N Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Palembang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Faktor Pendidikan Kepramukaan. Video ini saya buat guna memenuhi tugas mata kuliah kepramukaan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Hendra Wijaya, Sarjana Agama Magister Pendidikan Islam yang sangat saya hormati. Sebelum memasuki materi pembahasan tentang faktor pendidikan kepramukaan, ada pun beberapa poin dalam materi. Yang pertama, dasar dan tujuan pendidikan. Yang kedua, pendidikan anak atau peserta didik. Yang ketiga, lingkungan pendidikan. Yang keempat, pendidikan karakter dan sistem AMONG. Dasar dan tujuan pendidikan kepramukaan. A. Dasar pendidikan kepramukaan. Pendidikan kepramukaan merupakan salah satu pendidikan nonformal yang menjadi wadah pengembangan potensi diri serta memiliki akhlak mulia, pengendalian diri, dan kecakapan hidup untuk melahirkan kader penerus perjuangan bangsa dan negara. Pendidikan kepramukaan juga merupakan proses belajar mandiri yang progresif bagi kaum muda untuk mengembangkan diri pribadi seutuhnya, meliputi aspek spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat, dan merupakan proses pembinaan serta pengembangan potensi kaum muda agar menjadi warga negara yang berkualitas. Dasar dan penyelenggara gerakan pramuka sebagai landasan hukum diatur berdasarkan yang pertama, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Yang kedua, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 238 Tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka. Yang ketiga, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 1961 tentang penganugerahan Panji kepada Gerakan Pramuka Kepaduan Praja Muda Karana. Yang keempat, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang pengesahan Anggaran Dasar Gerakan Pramuka. Yang kelima, Keputusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 203 Tahun 2009 tentang Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka. B. Tujuan pendidikan kepramukaan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, menyatakan bahwa 1. Memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, berkecakapan hidup, sehat jasmani dan rohani, serta kepedulian terhadap lingkungan hidup. 2. Menjadi warga negara berpancasila, setia dan patuh kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, yang dapat membangun dirinya sendiri secara mandiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa dan negara, memiliki kepedulian terhadap sesama, hidup, dan alam lingkungannya. Sedangkan menurut Permendikbud Republik Indonesia Nomor 81A Tahun 2013 tentang implementasi kurikulum menyatakan bahwa 1. Meningkatkan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor peserta didik. 2. Mengembangkan bakat dan minat peserta didik dalam upaya pembinaan pribadi menuju pembinaan manusia seutuhnya. Sedangkan yang pendapat ketiga menurut Azrul Anzwar menyatakan bahwa 1. Anggotanya menjadi manusia yang berkepribadian dan berwatak luhur serta tinggi mental, moral, budi pekerti, dan kuat keyakinan beragamanya. 2. Anggotanya menjadi manusia yang tinggi kecerdasan dan keterampilannya. 3. Anggotanya menjadi manusia yang kuat dan sehat fisiknya. 4. Anggotanya menjadi warga negara Indonesia yang berjiwa Pancasila, setia dan patuh kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Materi selanjutnya yaitu pendidikan anak atau peserta didik. A. Peserta didik. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 Pasal 13 menyatakan 1. Setiap warga negara Indonesia yang berusia 7 sampai dengan 25 tahun berhak ikut serta sebagai peserta didik dalam pendidikan kepramukaan. 2. Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas pramuka siaga, pramuka penggalang, pramuka penegak, dan pramuka pandega. 3. Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam pendidikan kepramukaan disebut sebagai anggota muda. Berdasarkan anggaran dasar, Pasal 15 menyatakan 1. Peserta didik adalah warga negara Indonesia yang berusia 7 sampai dengan 25 tahun yang mengikuti pendidikan kepramukaan. 2. Peserta didik terdiri dari pramuka siaga, pramuka penggalang, pramuka penegak, dan pramuka pandega. Sedangkan berdasarkan anggaran rumah tangga Pasal 25 menyatakan 1. Peserta didik adalah warga negara Indonesia yang berusia 7 sampai dengan 25 tahun yang mengikuti pendidikan kepramukaan. 2. Warga negara Indonesia berusia di bawah 25 tahun yang sudah menikah tidak berhak ikut serta sebagai peserta didik dalam pendidikan kepramukaan. 3. Peserta didik terdiri atas pramuka siaga yang berusia 7 sampai dengan 10 tahun, pramuka penggalang yang berusia 11 sampai dengan 15 tahun, pramuka penegak berusia 16 sampai dengan 20 tahun, dan pramuka pandega yang berusia 21 sampai dengan 25 tahun. Memahami peserta didik merupakan sikap pembina pramuka, pelatihan pembina pramuka, dan pembinaan kuartir yang harus dimiliki dan dilakukan dengan mengetahui aspirasi atau tuntunan peserta didik dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan program peserta didik. Maka kegiatan kepramukaan akan dapat memenuhi kebutuhan dan minat mereka sehingga kegiatan kepramukaan yang disajikan menjadi menarik dan menyenangkan. Lingkungan pendidikan. Pendidikan dalam kepramukaan diartikan secara luas merupakan suatu proses pembinaan dan pengembangan sepanjang hayat yang berkesinambungan atas kecakapan yang dimiliki peserta didik, baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat. Lingkungan pendidikan ini juga merupakan berbagai faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap praktek pendidikan atau berbagai lingkungan tempat berlangsungnya proses pendidikan. Menurut Slamet 2003-60 yang merupakan bagian dari lingkungan pendidikan yang berpengaruh terhadap proses belajar, dikelompokkan menjadi 3 faktor, yaitu yang pertama lingkungan keluarga, yang kedua lingkungan sekolah, yang ketiga lingkungan masyarakat. Pendidikan karakter dan sistem AMO. A. Pendidikan karakter. Pendidikan karakter adalah upaya dalam membentuk siswa untuk mengembangkan sosial, emosional, dan etika dari siswa. Tujuan dari pendidikan ini adalah memfasilitasi penguatan dan pengembangan nilai-nilai tertentu sehingga terwujud dalam perilaku anak, baik ketika proses sekolah maupun setelah proses sekolah. Pendidikan karakter dalam setting sekolah memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, menguatkan dan mengembangkan nilai-nilai kehidupan yang dianggap penting dan perlu sehingga menjadi kepribadian atau kepemilikan peserta didik yang khas sebagaimana nilai-nilai yang dikembangkan. 2. Mengoreksi perilaku peserta didik yang tidak bersesuaian dengan nilai-nilai yang dikembangkan oleh sekolah. 3. Membangun koneksi yang harmoni dengan keluarga dan masyarakat dalam memerankan tanggung jawab pendidikan. Sistem AMO adalah proses pendidikan yang dilaksanakan dalam bentuk hubungan khas antara peserta didik dengan pendidiknya. Sistem AMO dalam pramuka menciptakan hubungan pendidik sebagai pembina pramuka yang memberikan kebebasan pada peserta didik atau anggota gerak pramuka untuk dapat bergerak dan bertindak dengan leluasa dan menghindari paksaan guna mengembangkan kemandirian, percaya diri, dan kreativitas sesuai aspirasi peserta didik.
Kata among sendiri berasal dari bahasa Jawa yaitu mong, momong atau ngemong yang mempunyai arti mengasuh atau membina. Sistem among digagas pertama kali oleh Ki Hadjar Dewantara dan kemudian diterapkan dalam sistem pendidikan di taman siswa. Kini sistem among tetap banyak dianut dan diterapkan dalam dunia pendidikan, tidak terkecuali pendidikan kepramukaan di Indonesia yang ikut menerapkan sistem among. Penerapan sistem among dalam pendidikan kepramukaan yang dilakukan oleh Gerakan Pramuka ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka Bab 3 Pasal 10 Ayat 1, 2, dan 3. Sistem among ini dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kepemimpinan yang harus dipraktekkan oleh pembina pramuka. Prinsip-prinsip kepemimpinan itu terdiri atas yang pertama ing ngarsa sung tulada yang memiliki maksud di depan menjadi teladan. Dua ing madya mangun karsa yang memiliki maksud di tengah membangun kemauan. Tiga tut uri handayani yang memiliki maksud di belakang memberi dorongan dan pengaruh yang baik ke arah kemandirian. Baik, mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri dengan selamat pagi.